Shalom, apa kabar jemaat GK Tanjung? Dalam lindungan Tuhan, kita semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Minggu, 19 Juli 2020, bersamaan dengan ibadah Minggu, kita merayakan Hari Anak GKE. Adapun nas firman Tuhan yang menjadi dasar untuk pemberitaan firman bagi kita terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 39. Silahkan masing-masing kita membaca bersama dengan keluarga masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, kuatkan dan hiburkanlah kami dengan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti maksud firman-Mu. Dan tiap-tiap hari kami renungkan firman-Mu siang dan malam. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, apakah saudara sering merasa sedih karena menyadari dosa saudara? Jika pernah merasakan hal yang demikian, itu berarti tiap-tiap hari saudara mau bertobat. Tetapi sebaliknya, jika tidak merasa hal yang demikian, berarti kita masih belum bersedia untuk bertobat. Jemaat Tuhan, nas kita saat ini ialah tentang orang-orang Yahudi yang merasa terharu mendengar khotbah Petrus tentang dosa mereka dan siapa Yesus yang mereka salibkan. Lalu mereka merasa sedih karena menyadari dosanya, sehingga mereka mengatakan, apa yang harus kami perbuat kalau demikian? Petrus menyerukan tentang pertobatan, memanggil mereka untuk bertobat dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Karena dengan itu mereka akan terima pengampunan dan karunia Roh Kudus. Sebab beginilah firman Tuhan, mengatakan, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang lain yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Haleluya buat firman Tuhan. Janji Tuhan, janji keselamatan tidak hanya berlaku bagi kita yang tua, tetapi bagi anak-anak kita juga. Minggu ini kita merayakan Hari Anak GKE. Kita semua diingatkan akan kasih Tuhan kepada kita semua, bahkan anak-anak kita. Hari Anak GKE ini juga menyemangati agar kita semakin memperhatikan kehidupan rohani anak-anak kita. Dan orang tua bertanggung jawab menjadi contoh teladan sebagai bukti pertobatan itu sendiri. Anak-anak kita bisa melihat bagaimana gaya hidup yang patut dicontohi dari orang tua yang bertobat. Anak-anak bisa melihat dan mencontohi bagaimana kedekatan orang tua dengan Tuhan sebagai bagian dari pertobatan. Sehingga dengan itu anak-anak kita akan menjadi angkatan yang takut akan Tuhan, karena orang tuanya mewarisi hal tersebut. Menjadi angkatan yang baik. Amin. Angkatan yang baik, karena ada orang tua yang sudah bertobat, mau hidup mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan angkatan yang jahat dan angkatan yang rusak. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita sekarang ini? Setelah kita disadarkan akan dosa kita, apakah kita mau sungguh-sungguh bertobat atau tidak? Memang pertobatan tidak dapat membeli keselamatan, karena keselamatan itu ditentukan oleh anugerah, bukan ditentukan oleh kebaikan manusia, oleh usaha manusia.
Tetapi dengan pertobatan, seseorang akan melihat keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Pertobatan berarti kita bersedia mengakui, menyesali, dan meninggalkan dosa-dosa kita. Pertobatan itu juga berarti perubahan pikiran yang akan berdampak juga terjadi perubahan dalam perbuatan kita. Yang awalnya kita tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan, berubah. Kita akan hidup mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah pertobatan yang harus terjadi tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Karena kita berjanji untuk hidup penuh syukur sebagai anak-anak Allah dan taat kepada Allah saja yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Jangan malu untuk mengakui dosa kita. Jangan malu untuk mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jangan malu. Karena justru dengan kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan, dengan pengakuan kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan mau katakan, bagi kamulah janji keselamatan itu. Tuhan mengasihi kita. Maka mari kita arahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena Ia akan berpihak bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihinya. Mahkota kehidupan sudah disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pandemi COVID-19 tidak bisa menghalangi bagaimana kita mau terus hidup mencintai Tuhan. Apapun persoalan yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah akan menghambat dan menghalangi buat kita terus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Justru dengan tantangan yang ada, kita tambah mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita tetap semangat, tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh bersama dengan keluarga kita. Kristus dimuliakan. Amin.